Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran dasar listrik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang lagging dan leading dalam kelistrikan. Ada yang masih ingat lagging dan leading itu apa? Minggu kemarin sudah dibahas. Kospi, Pak. Ya, itu ada hubungannya dengan kospi itu. Nah, tujuan kita untuk mempelajari leading dan lagging itu pertama biar kalian bisa ngejelasin tentang pengertian lagging dan leading. Terus yang kedua, mengidentifikasi penyebab terjadinya kondisi lagging dan leading. Terus yang ketiga, membedakan grafik gelombang arus dan tegangan pada kondisi lagging dan leading. Terus tujuan terakhir yaitu menerapkan pemahaman konsep dalam menganalisis kasus sederhana terkait faktor daya dalam sistem distribusi listrik. Nah, lagging ada yang masih ingat bebannya itu diakibatkan oleh mana, Pak? Induksi. Ya, benar, tapi masih kurang tepat. Induktif. Itu lagging disebabkan oleh beban dengan sifat induktif ya. Terus leading ada yang masih ingat gak? Kapasitif. Sangat benar sekali, Mas Rusnul Santo. Apa itu lagging dan apa sih penyebab lagging itu? Jadi lagging adalah bentuk gelombang di mana arus mencapai nilai puncaknya sebelum gelombang tegangan mencapai nilai puncaknya. Dari gambar itu kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan ya? Kelihatan lah, nggak kelihatan. Nah, itu di situ bisa kelihatan dari gambarnya. Dari gelombang arusnya itu puncaknya udah terjadi terlebih dahulu sebelum gelombang tegangan mencapai puncak bagian ininya itu. Nah, terus penyebabnya apa sih? Penyebab lagging itu terjadi karena beban dengan sifat induktif yang mana medan magnet yang terbentuk oleh arus membutuhkan waktu untuk mengalir, untuk melewatinya. Jadi arusnya itu tegangannya itu ketahan sama bebannya itu, jadi menyebabkan keterlambatan tegangan dibandingkan arus. Kemudian apa sih itu leading dan apa penyebabnya? Leading adalah bentuk gelombang di mana tegangan mencapai nilai puncaknya sebelum gelombang arus mencapai nilai puncaknya. Jadi kebalikan daripada lagging. Nah, kenapa bisa terjadi? Leading itu bisa terjadi karena beban dengan sifat kapasitif menyimpan dan melepaskan muatan listrik dengan cepat. Yang lebih tepatnya tegangan dia itu menyimpan tegangan arus listrik, kemudian menyebabkan arus mengalir lebih awal sebelum tegangan mencapai nilai puncaknya. Jadi lagging itu terjadi karena dalam arus listrik kan ada tegangan dan arus. Nah, jadi waktu tegangan dan arus melewati beban induktif itu arusnya tertahan, tapi tegangannya nggak ketahan. Jadi arusnya itu ada telat beberapa derajat sudut fasanya. Terus kalau leading itu terjadi karena waktu arus dan tegangannya melewati beban kapasitif itu tegangannya disimpan dulu di kapasitor, arusnya udah lewat duluan. Nah, tegangan yang udah penuh di kapasitornya itu baru lewat lagi ke rangkaian. Nah, itu menyebabkan kenapa tegangannya bisa terlambat. Nah, jadi seperti yang tadi dibilang Mas Rusnul Santo, leading dan lagging itu saling berpengaruh satu sama lain. Terus juga keduanya itu mempengaruhi power factor atau kospi.
Power faktor itu bahasa Inggrisnya faktor daya ya, yang biasanya 0 sampai 1 itu. Apa sih faktor daya itu? Faktor daya adalah perbandingan antara daya aktif watt yang satuannya watt, kemudian dengan daya semu yang satuannya itu volt ampere VA dalam suatu rangkaian listrik AC. Nah, semakin mendekati 1, maka semakin efisien pula penggunaan listriknya. Itu pengertian dari faktor daya. Kemudian ada ini hubungan lagging, leading, dan faktor daya. Itu kayak gitu ya, arah panasnya itu juga berpengaruh. Jadi leading mempengaruhi faktor daya, tapi faktor daya nggak mempengaruhi leading. Jadi faktor daya itu variabel yang dipengaruhi sama leading dan lagging. Tapi lagging dan leading itu saling mempengaruhi. Karena kalau rangkaian yang bersifat lagging itu bisa di counter dengan penggunaan leading atau kapasitor. Jadi waktu arusnya jalan terlebih dahulu dikasih kapasitor, nah tegangannya juga otomatis ikut terlambat. Jadi sama-sama mundur gitu, terlambat gitu, biar arus dan tegangannya tetap sama. Jadi power faktor dayanya itu tetap efisien atau mendekati 1. Karena sudah belajar tentang dasar lagging, saya akan mengecek ini hitungannya apa ya? Lembar kerja peserta didik ya. Bisa dianggap sama pakai post test. Jadi biar mengetahui pengetahuan kalian itu setelah diajari materi tadi itu nanti seberapa jauh sih perkembangan sama kalian. Nah, ini saya modelnya berkelompok ya. Nanti 4 anak, kelompoknya pilih sendiri atau saya pilihin? Pilihin Pak, pilihin ya. Ini berapa anak? 12 ya, 3 kelompok berarti. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Ya sudah, silakan mengerjakan anak. Kalau ada yang bingung boleh bertanya ya. Ini dikasih waktu, saya kasih waktu berapa menit? 8 menit ya. Sebentar itu. Gampang kok soalnya. Kelompoknya Mas Hendrik ada kendala atau tidak? Tidak ada Pak. Tidak ada. Saya kerja sendiri ya Pak. Wah, teman-teman yang lain kemana ini? Kantin ya? Ya. Inisiatif. Ini tadi kok saya bantuin ngerjain, bilangnya nggak usah, aku aja sendiri. Kayak perkara ini Mas ya. Kan Kayak sangat gendong-gendong di mobil di sini nih. Mas Abib gimana kelompoknya? Aman Pak. Produktif. Produktif. Dari produktif ya. Ini satu kelompok ini juga produktif. Gimana ini Mas Indra? Namanya itu sudah ada di situ ya. Buat nama kelompoknya? Ya ini sudah. Ya. Ya sudah perwakilan saja. Namanya di perwakilan saja ya. Nanti saya kasih catatan di absen. Ya nggak Mas Didi Pak? Sehat Mas? Ini yang mau mengajarkan yang itu saja. Ya. Enggak begitu dong. Kajian nasional begitu. Ya nanti kalau sudah selesai silakan perwakilannya tolong taruh kertasnya di depan. Salah satu aja perwakilan kelompok, kertasnya dibawa di depan kalau sudah selesai. Ya anak-anak silakan mengumpulkan kertasnya, waktunya sudah habis. Selesai Pak. Selesai tidak selesai dikumpulkan saja, waktunya sudah habis ya. Nah. Ini buat bahan pembahasan kita minggu depan sekaligus karena materi minggu depan itu ada kaitannya sama ini. Tangkap Pak. Ya karena pembelajaran kita pada
siang hari ini sudah selesai. Marilah kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Terus marilah kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak ya.